Spare me, Great Lord. Chapter 5 Bahasa Indonesia. Lusu terus menggulir. 10 poin dari Kuyang dan 10 poin dari Lilin. Keduanya pasti dua orang yang lewat yang baru saja dia temui. Dan beberapa ratus poin dari Zhang Chunguo. Mungkinkah dia pengemudi yang menabraknya? Jika tidak, siapa lagi yang bisa menyumbangkan begitu banyak poin mara bahaya? Lusu mulai mengerti apa yang sedang terjadi. 100 poin dari Lu Xiaoyu. Dia pasti telah membuatnya takut sebelumnya. Saat Lusu menggulir halaman kembali ke atas, pembaruan baru datang dari kesusahan Ziwei, plus 1 poin. Ziwei adalah remaja sore itu, tetapi Lusu hanya sedikit kasar padanya. Fakta bahwa dia masih dalam kesusahan dan menyimpan dendam itu untuk waktu yang lama membuat Lusu mengerutkan kening. Ternyata, menanamkan rasa takut pada orang lain tidak hanya memberinya penghasilan. Itu bekerja selama segala bentuk kesusahan disebabkan, bahkan kebencian bisa memberinya poin. Lusu menghela nafas lega. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus berdandan seperti hantu untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi sekarang tidak lagi. Jika dia harus melakukan itu, beberapa orang benar mungkin akan menjatuhkannya dan itu akan sangat mengerikan. Setelah mendapatkan kekuatan seperti iblis ini, pahlawan pembunuh iblis pasti akan segera muncul. Adapun menyebabkan kebencian, Lusu mampu melakukan itu. Setelah memahami bagaimana sumber pendapatannya bekerja, Lusu membuka opsi, lotere, terakhir hanya untuk melihat roda, panah jarum, dan tombol dengan 100 poin setiap percobaan, tertulis di sebelahnya. Lusu sangat senang karena dia mampu mencoba lotere. Mengetuk tombol, roda mulai berputar dan saat dia berteriak berhenti, roda melambat. Terima kasih telah berpartisipasi. Sial, Lusu hampir menabrak baskom. Kamu adalah sistem ajaib, bagaimana bisa ada opsi yang begitu mengerikan di roda? Bagaimana ini bisa bekerja? Apa gunanya memutar roda sialan ini? Total 701 poin mara bahayanya baru saja mundur 100 tetapi dia tidak ingin berhenti. Lagi pula, lotre ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dengan sistem baru ini. Ah terserahlah, aku akan mencoba lagi. Roda mulai berputar. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Apa yang aku ikuti? Lusu mencoba 5 kali lagi, dan mendapat 5 notifikasi partisipasi lagi. Apakah aku sangat tidak beruntung? Bisakah seseorang memberitahu aku apa peluang mendapatkan hasil terkutuk ini? Lusu tidak tahu hal lain apa yang bisa dia dapatkan karena dia hanya melihat satu hasil itu. Apa penipuan? Untuk terakhir kalinya, roda mulai berputar sekali lagi dan Lusu berteriak berhenti tanpa ragu-ragu. Saat roda berhenti, Lusu terkejut melihat panah jarum menunjuk ke tempat kabur dan bukan yang berpartisipasi. Kekaburan perlahan menghilang dan memperlihatkan buah seperti plum, merah dan panjang. Buah penyegar telah ditambahkan ke inventaris kamu. Kamu dapat mengambil item dari inventaris kamu kapanpun kamu mau. Mengambil, buah penyegar muncul seketika di telapak tangan Lusu. Buah yang tampak lezat itu dikatakan memiliki efek membersihkan tubuh. Makan atau tidak makan, tanpa ragu, Lusu memasukkan buah itu ke dalam mulutnya yang berubah menjadi gelombang panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di musim dingin, suhu kamar agak rendah dan bahkan setelah mandi, Lusu masih terasa dingin. Tetapi memakan buah itu tiba-tiba menghilangkan rasa dingin, hanya untuk merasakan panas yang berdenyut jauh di dalam tubuhnya dan tetesan keringat mulai terbentuk segera setelahnya. Perasaan ini, rasanya seluruh tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya, luar biasa. Lusu yang selama ini tidak sehat dan mudah terserang penyakit merasa kelemahan tubuhnya terangkat, seolah-olah buah telah melepaskan semua beban yang membelenggu tubuhnya. Meskipun Lusu tidak berubah menjadi orang kuat legendaris itu, perubahan di tubuhnya cukup signifikan untuk membuatnya merasakan pelangi. Di sekolah, guru pendidikan jasmani Lusu akan selalu membiarkannya berhenti berlari dan berolahraga dan bahkan selama pertandingan bola karena dia terlalu malu untuk berpartisipasi. Penampilannya yang kurus dan kurus juga mempengaruhi kepercayaan dirinya setiap kali dia berbicara dengan gadis-gadis di kelasnya. Seperti yang selalu dikomentari Lu Xiaoyu, gadis-gadis apa yang tertarik dengan tubuh yang begitu lemah. Lusu sekali lagi memeriksa saldo akunnya, tersisa 1 poin. Poin datang dengan cepat tetapi juga cepat habis. Dia kemudian memeriksa catatan lagi, pembaruan baru, 1 poin dari kesusahan Ziwei. Dendamnya, Lusu berpikir bahwa sistemnya cukup menakjubkan untuk mengetahui siapa yang merasa tertekan karena dia. Lusu, keluar dan makan miemu. Teriak Lu Xiaoyu. Lusu menjawab secara naluriah, ingatlah untuk menambahkan beberapa bawang hijau untukku. Mereka telah menanam beberapa bawang hijau di kebun mereka dan sayang untuk tidak memakannya. Dalam catatan, dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 10, plus 10, plus 10. Lusu menarik napas dingin dalam-dalam. Orang normal akan keluar untuk menenangkan gadis yang marah tapi Lusu tidak normal. Taruh Peterseli juga, teriak Lusu, plus 10, plus 10, plus 10. Lusu terus mengganggunya, berpikir bahwa Lu Xiaoyu yang nakal ini akan dapat menyumbang setengah dari poin kesusahan hariannya. Memikirkan hal itu, Lusu dengan riang pergi makan mie dan melihat wajah Lu Xiaoyu yang tampak tegas membuatnya semakin bahagia. Lusu, dulu kamu yang memasak mie untukku. Lu Xiaoyu mengeluh dengan wajah datar. Tidak masalah, mulai sekarang dan seterusnya kamu akan memasak. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Lusu memperhatikan bahwa 20 poin lainnya telah ditambahkan dan tersenyum tak terkendali. Tapi dia tidak bisa selalu menggertak anak ini. Lagi pula, di seluruh dunia ini, mereka hanya mengandalkan satu sama lain. Salju semakin buruk dan seluruh dunia tampaknya telah memutih saat kepingan salju yang tampaknya sepi perlahan-lahan melayang turun. Itu benar, mereka hanya memiliki satu sama lain di dunia ini.
Lu Su, akankah kita membuat manusia salju nanti? Lu Xiaoyu bertanya. Tentu, jawab Lu Su sambil tersenyum, manusia salju seperti apa? Mari kita bicarakan itu nanti, aku masih memutuskan. Lu Xiaoyu melanjutkan makan mie-nya. Dia telah memilih untuk meninggalkan panti asuhan dan bersama Lu Su bukan karena Lu Su memperlakukannya dengan baik, tetapi karena dia merasa seperti keluarga baginya. Itu sesederhana itu, keluarga. Kenyataannya, kata ini terasa begitu jauh bagi mereka berdua. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil membangun manusia salju yang tampak layak. Mereka berdua tidak memiliki bakat di bidang ini dibandingkan dengan orang lain yang sepertinya selalu bisa membangun yang benar-benar bagus. Akhirnya, di dalam halaman mereka duduk dua manusia salju yang kecil dan yang besar. Selain siluet mereka yang seperti pria, fitur dan detail mereka berantakan. Kedua manusia salju yang kesepian berdiri erat di samping satu sama lain di dunia yang dingin dan gelap ini.